kita masuk kepada teori gara-gara. Yang ketiga nanti akan kita berbicara gerdu liruta. Gerakan pendayagunaan limbah rumah tangga. Ya kan? Kita gimana langkahnya kita? Ini bagian dari gerakan kepertanian Bapak Ibu. Kemudian nanti akan kita berbicara namanya keyhole garden. Ini lab kita skala kecil ya. Sebagai laboratorium hidupnya nanti ya. Nanti kami jelaskan nih keyhole garden seperti itu ya, apa maksudnya teori gara-gara, teori 234, konsep 1005. Terus nanti kita akan berbicara konsep 1005, integrated pump sewu limo. Nanti kita akan berbicara pertanian skala luas, pertanian terpadu 2, 3, 4. Kalau perokok kenal ini pasti ya. 2, 3, 4 langsung nyamber ya kan. Kalau ahli hisab langsung hafal ini. Kemudian kita akan berbicara program pabrik pupuk mandiri atau pabrik pupuk mandiri P2M ya. Kemudian kita akan berbicara yang terakhir SOP. Ya. Ini yang akan rata rantai. Cuman kami jelaskannya nggak detail. Hanya selayang pandangnya saja. Ya, nanti Bapak Ibu pas materinya Pak Bayu, setelah kita kopi break sampai malam nanti kelasnya Pak Bayu, ya, sampai praktek nanti saya nanti praktek. Nanti Bapak Ibu bisa tanyakan, detilkan hal-hal yang saya sampaikan ini. Saya hanya membuka seret gitu, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu terinspirasinya yang sebelah mana kan gitu kan. Di balik masalah-masalah yang Bapak Ibu bawa dari desa masing-masing di dunia kepertanian. Atau yang bingung mau melangkah ke pertanian gitu kan. Gitu. Oke. Apa? Yang mana Pak? Ini gerdu liruta. Liruta ya. Untuk memahami ini Bapak Ibu, kami ingin mengenalkan sebuah Mars buat Bapak Ibu semua. Mas, Marsnya udah bisa dicontohkan belum? Sudah bisa ya? Coba Mas, ditayangkan dulu Marsnya seperti apa. BSM ini arahnya mau kemana ya? Bapak Ibu bisa lihat di Marsnya nanti ya. Namanya Mars Aku Bangga Jadi Petani. Monggo, dilihatkan dulu Mas ya. Contohnya dulu, dicontohkan dulu. Bapak Ibu perhatikan, dengarkan, nanti kita akan nyanyikan bersama masalahnya ya. Oke. Kita diajak mensyukuri bahwa kita menjadi bagian dari bangsa ini Bapak Ibu. Betul? Indonesia tanah yang subur. Indonesia ini subur Bapak Ibu. Bangsa manapun, wah kalau ngelirik Indonesia ini ke barat ngelirik Tante Rika tadi Bapak Ibu ya. Udah cantik gitu, jauh-jauh Bahenol. Waduh, Indonesia ini apa yang tidak punya Bapak Ibu. Bangsa-bangsa lain itu berupaya. Gimana caranya Indonesia ini tergantung terus dengan mereka. Ya enggak? Indonesia tanah yang subur, pertaniannya membawa makmur. Kok sekarang kalau enggak makmur itu yang salah sopo ini kira-kira. Tanahnya gak subur ini kira-kira yang salah siapa Bapak Ibu kira-kira? Tuhannya kah yang ngasih ke kita atau kitanya yang membuat tanah ini jadi gak subur kira-kira Bapak Ibu? Ini sebuah penyadaran buat kita semua Bapak Ibu dari Mars ini. Kebanggaan Bapak Ibu hari ini sudah gak bangga lagi orang jadi petani. Betul Bapak Ibu? Anaknya malu kalau bapaknya seorang petani. Bapaknya sendiri berharap anaknya jangan sampai jadi petani. Betul nggak Bapak Ibu? Dan itu kami temukan dari berbagai pelatihan Bapak Ibu. Pak betul petani, betul anaknya berapa 5. Mana yang disiapkan jadi petani? Ojo sampai Pak. Sakno. Kenapa? Madesu masa depannya. Terus kalau jadi petani ini gimana? Mentok Pak, ke sini nggak dapat, ke sini nggak dapat, ke sini nggak dapat, ke sini nggak dapat. Akhirnya sisa mau jadi petani. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Nah dari Mars itu nanti akan kita nyanyikan selama 2 hari ini, setiap memulai kita nyanyi dulu. Biar apa? Memberi semangat buat kita semua. Ini menjadi salah satu pondasi atau mindset yang mau kita sampaikan Bapak Ibu. Jadi yang pertama, pondasinya yang kita sebut dengan Hastopo ya, biar mudah kita mengingatnya. Kemudian adalah visi dan misi,
Kita punya visi dan misi Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga tadi adalah Mares aku bangga jadi petani. Kita bahas hastopo itu apa sih Pak? Hastopo itu, hasto itu orang Jawa nyebutnya 8. Betul Bapak Ibu? Po itu ya P, jadi 8P maksudnya gitu ya. Apa? 8P gitu ya. Jadi hasto itu 8, P itu ya P. Jadi 8P. P yang pertama Bapak Ibu. P yang pertama ini pondasinya dulu, kita samakan dulu frekuensinya ya kan. Kalau ada yang rodo-rodo gak sama, nyuntulung disamakan. Biar sama-sama satu frekuensi dengan BSM. Yang pertama Bapak Ibu, pertanian itu adalah tanggung jawab, bukan bisnis. Apa yang pertama? Bukan. Kalau kita memandang pertanian itu Bapak Ibu bisnis, nanti kita akan menghalalkan segala cara Bapak Ibu. Sing penting hasil, sing penting untung, sing penting aku dapat duit. Hasilnya mau sehat, mau enggak, masyarakat mau nambah jadi penyakit kayak makanannya, boh terserah. Sing penting saya untung Bapak Ibu. Yuntulung di kami Bapak Ibu di BSM yang pertama, pertanian itu tanggung jawab Bapak Ibu, bukan bisnis. Sepakat kira-kira Bapak Ibu? Sepakat apa buatan kira-kira? Sepakat ya? Tanggung jawab. Berkaitan dengan hajat orang banyak masalahnya Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu. P yang kedua. Pertanian itu memberkati Bapak Ibu. Bukan menyakiti. Apa? Pertanyaan yang kedua apa? Memberkati, bukan menyakiti. Kami sering ketemu dengan petani Bapak Ibu, dengan beliau selalu kami tanya, Pak nanam apa sekarang? Nanam sayur Pak. Gimana hasilnya? Wah luar biasa alhamdulillah katanya gitu loh. Pakai apa Pak rahasianya? Yuk ikut ke belakang, kami diajak ke belakang Bapak Ibu, ditunjukkan obatnya semeja begini Bapak Ibu. Wah. Ada pestisida tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dia ceritakan. 1 minggu sebelum panen ini kami semprot pakai pestisida yang paling bagus Pak. Nah karena musim hujan kita kasih lem pertanian. Supaya disemprotkan sore malam hujan tuh gak luntur pestisidanya Pak. Wih. Terus begitu panen bagus gak bolong-bolong. Dijual harganya tinggi. Terus kami tanya Bapak Ibu sekeluarga konsumsi apa enggak? Loh boten wantun. Gak berani Pak. Kenapa kira-kira gak berani Bapak Ibu? Kok tega jual? Kok mentolok jual Bapak Ibu? Kalau gak mau nyakiti orang lain, jangan, gak mau nyakiti, gak mau kalau kita gak mau disakiti orang lain, jangan nyakiti orang lain. Kalau nggak mau diracun orang lain Bapak Ibu, berarti juga jangan. Ya sampai sini dulu. Ini rada berat nggak nerimanya ini, Bapak Ibu. Iya kan? Tadi kan udah sepakat 2 tadi kan, jangan tersinggung, jangan merasa tersalahkan selama ini. Ini murni penyadaran Bapak Ibu. Karena kalau model ini kita teruskan Bapak Ibu, ujung-ujungnya mentok Bapak Ibu. Coba nomor ketiga, pertanian itu adalah ramah lingkungan, bukan merusak lingkungan Bapak Ibu. Ujung-ujungnya mentok Bapak Ibu. Kami sering diundang Bapak Ibu di pertanian, baik petani jagung maupun petani porang Bapak Ibu. Dia cerita, Pak kenapa ya sekarang lahan saya ini porang itu kan dulu gampang sekali ditanamnya Pak ya. Bahkan itu kan gulma termasuknya. Dilempar saja tumbuh Pak. Sekarang ini loh kok gak tumbuh sama sekali. Kuntet lah ibaratnya gitu. Terus kami tanya, coba Bapak Ibu nyangkul 5 meter saja Bapak Ibu. Ketemu cacing gak selama waktu nyangkul? Gak ketemu ya Pak. 10 meter coba nyangkulnya. Gak ketemu ya Pak. Loh kan Bapak selama ini dipupuk Pak. Iya Pak kasih pupuk. Kok malah tambah gak ada, intinya kemana?
Berarti yang selama ini kita gunakan kira-kira pupuk bukan itu kira-kira Bapak Ibu. Seharusnya pertanian itu adalah ramah lingkungan, bukan merusak lingkungan Bapak Ibu. Ayo sampai sini dulu, sampai nomor 3 ini kira-kira berat kan nih dari mana nih Bapak Ibu nih? Salah sendiri ikut pelatihan. Ya kan, datang ke sini sudah bayar lagi kan gitu, malah diseneni di sini kan, malah di sini kami cuci otaknya. Ayo, mindsetnya kita samakan Bapak Ibu. Beliau sudah membuktikan Pak. Justru ketika kita kembali lagi ke organik, ke alami Bapak Ibu, kita akan ketemu dengan keajaiban Bapak Ibu. Sepakat kira-kira sampai nomor 3 ini? Karena kalau nggak sepakat nomor 4-nya nggak ada. Nomor gitu ya. Bisa dipahami ya? Ya, jadi nomor 3 apa tadi Bapak Ibu? Pertanian ramah lingkungan, bukan merusak lingkungan. Terus yang keempat Bapak Ibu. Pertanian itu Bapak Ibu mengatasi masalah, bukan nambah masalah. Apa? Yang keempat Bapak Ibu? Bukan nambah masalah Bapak Ibu. Gini maksudnya. Ada gak kaitan antara kesehatan dengan pertanian? Tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Ada kan? Kenapa beliau bikin program pertanian Bapak Ibu Pak Bayu itu? Karena sudah jenuh Bapak Ibu menghadapi pasien yang banyak. Kalau kita hanya berkutat saja di pengobatan Bapak Ibu, atau namanya apa? Di dunia pengobatan itu namanya kuratif, iya, di dunia kuratif saja Bapak Ibu, kejar-kejaran dengan penyakit tidak akan pernah selesai Bapak Ibu. Betul gak? Bahkan dokter aja kadang bingung, ini penyakit apa ya? Penyakitnya baru, apalagi obatnya kan gitu Bapak Ibu. Namanya aja belum ada ini, apalagi obatnya. Nah, kalau kita terjun terus di dunia kuratif Bapak Ibu, pengobatan berat. Maka salah satu upaya yang harus kita lakukan adalah Bapak Ibu, kembali ke langkah kita ke preventif. Saya Muslim Bapak Ibu, saya meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jagalah sehatmu sebelum datang. Preventif Bapak Ibu. Dan langkah preventif itu adalah kembali lagi ke makanan yang asli, yang sebenarnya, yang sehat. Walaupun Bapak Ibu ahli bikin pengobatan segala macam, kalau makanan utamanya tidak sehat Bapak Ibu, kita pun tetap akan lemah Bapak Ibu. Karena antibodi yang paling mudah terangkat itu dari tubuh kita Bapak Ibu, mudah kuat itu adalah bersumber dari makanan-makanan yang sehat. Maka untuk memotong mata rantai penyakitnya Bapak Ibu, kita harus kembali kepada makanan yang sehat. Dan itu berarti kita mesti kembali kepada dunia pertanian. Ininya dulu yang harus kita bangun Bapak Ibu. Kesadarannya dulu yang harus kita bangun. Keikhlasannya dulu yang harus kita bangun Bapak Ibu. Kemauannya dulu yang harus kita bangun. Bahwa pertanian ini adalah tanggung jawab saya. Tanggung jawab kita. Tanggung jawab kami gitu. Untuk menghadirkan di masyarakat makanan-makanan yang sehat. Pernah Bapak Ibu dengar motonya Penggadean? Apa? Mengatasi masalah tanpa masalah. Pertanian harus begitu Bapak Ibu. Kalau tujuannya kita mengatasi masalah makanan, jangan menimbulkan masalah yang baru, masalah kesehatan Bapak Ibu. Hari ini kita bisa lepas dari 8P Bapak Ibu. Bukan P yang ini ya, 8P. Pengawet, pewarna, perasa, pengembang, pengenyal, pemutih, dan juga pupuk kimia Bapak Ibu. Dari sejak kecil coba anak-anak kita sudah terbiasa dengan 8 makanan tadi, 8P tadi. Ada yang punya anak kecil di sini Bapak Ibu? Ketika minta jajan yang 1000-an, yang warnanya ngejreng dan sebagainya, pernah Bapak Ibu baca komposisinya? Ada apa di sananya Ibu? Natrium benzoat, pemanis buatan dan sebagainya. Berarti sebenarnya kita ini sedang melindungi generasi kita atau tidak Bapak Ibu? Sedang nanam penyakit biar umur 25 udah mulai kena asam urat,
hipertensi, kolesterol dan sebagainya. Karena itu tabungannya dari sejak kecil kita biasakan dengan konsumsi seperti itu. Ini yang kami maksud tadi Bapak Ibu, bahwa pertanian itu adalah mengatasi masalah, bukan nambah masalah. Sepakat sampai sini? Kayaknya berat nggak? Betul Bapak Ibu ya. Nah ini dulu harus kita samakan dulu ini dulu. Itu yang keempat Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini kira-kira? Atau mau bantah? Monggo Bapak. Yang kelima Bapak Ibu. Pertanian itu adalah pertahanan, bukan kelemahan. Apa yang kelima? Pertanian itu pertahanan Bapak Ibu, bukan kelemahan. Kita tarik yang kecil dulu, tubuh kita saja. Sebelum kita ngomong negara, ya kan? Ngomong bangsa ini. Ketika anak-anak kita kebiasaan mengkonsumsi yang seperti tadi, seperti kita juga sama. Kita ini sebenarnya sedang mengundang penyakit atau sedang menutup supaya penyakit tidak datang kira-kira Bapak Ibu. Halo? Halo? Saya ulangi lagi ya. Ketika anak-anak kita atau ketika kita konsumsi yang seperti itu, yang 8P tadi Bapak, pengawet, pewarna, perasa, pengembang, penyel, pemutih dan pengharum, kemudian pupuk kimia. Itu sebenarnya kita sedang melindungi tubuh kita supaya tidak terkena penyakit atau sedang membuka supaya silahkan masuk penyakit. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Sedang membuka kelemahan tubuh kita Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu jelaskan Bapak Ibu. Di era sekarang itu yang untung itu adalah jual penyakit dan obatnya. Jual laptop, antivirus dan virusnya. Laku semua Bapak Ibu. Paham gak maksudnya? Iya kan? Bapak Ibu dari kecil sudah makan begitu sakit ibu begitu berobat, rumah sakitnya laku, obatnya laku, sumber penyakitnya juga. Ayo, iya kan? Iya enggak? Dari kecil kita ditanamkan makanan yang tidak sehat. Supaya apa? Supaya ada bibit penyakit, bibit sakit. Begitu sakit obatnya laku kan gitu kan? Rumah sakitnya juga. Bangsa lain senang Bapak Ibu. Bangsa kita ini adalah pasar terbesar bagi mereka. Dan mereka senang kalau bangsa Indonesia ini sakit-sakitan. Oh sampai sini dulu. Sekarang secara bangsanya yang luasnya Bapak Ibu. Ketika dunia pertanian ini tidak kuat Bapak Ibu, lemah. Dan semua konsumsi masyarakat kita ini dari mereka. Kira-kira ini kita ini sedang membuka diri untuk dijajah atau tidak kira-kira Bapak Ibu? Sedang membuka diri untuk dijajah Bapak Ibu. Pernah dengar kasus bawang putih Bapak Ibu? Halo? Halo? Pernah dengar kasus bawang putih? Indonesia ini Bapak Ibu dulu 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu bawang putihnya terbaik Bapak Ibu. Obat bagi segala macam penyakit Bapak Ibu. Bangsa lain tahu potensi itu. Dia siap rugi 20 tahun. Dia siap rugi 25 tahun. Dia kirim dengan harga yang murah supaya enggak ada lagi yang mau nanam. Supaya orang malas nanam. Kenapa? Enggak ada harganya. Apa? Harganya terlalu tinggi, kalah sama dengan yang impor Bapak Ibu. Sehingga begitu dianya sudah enggak ada, sudah tua enggak nanam, anaknya juga enggak neruskan nanam bawang putih Bapak Ibu. Hari ini mereka tinggal memetik hasilnya. Betul Bapak Ibu? Dan semua akan dibuat seperti itu Bapak Ibu. Di negara kita ini. Kemarin Bapak Ibu ada petani lada. Pak, lulu lada kami itu dari luar pulau itu sangat terbaik. Harganya enak Pak hari ini. Hari ini datang dari bangsa lain siap rugi. Kita udah gak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu. Oh ternyata pertanian ini gak sederhana Bapak Ibu. Berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Makanya kita nyanyikan tadi, ya kan? Bertani adalah perjuangan. Terus berjibaku dalam kemuliaan, melatih penuh kesabaran, karena ini perintah Tuhan. Perintahnya di mana Bapak Ibu? Ada yang nanyakan Pak KB kok ngomong ini perintah Tuhan. Saya belum pernah baca loh Pak. Perintahnya sebelah mana katanya gitu.
Saya Muslim Bapak Ibu, mohon maaf ya, tidak bermaksud menyinggung dengan bangsa. Saya yakin dari agama pun juga sama Bapak Ibu. Kita ketemu dengan teman-teman dari bangsa agama-agama lain sama Bapak Ibu. Kalau dalam Al-Quran Bapak Ibu bisa baca surat Abasa ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fal yang duril insanu ila ta'amih, kata Allah. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Loh, ternyata yang diperintah oleh Tuhan itu bukan hanya masalah sholat, masalah zakat, masalah berbuat baik kepada manusia. Enggak juga hanya itu Bapak Ibu. Tapi makanan pun harus bagian dari ibadah kita untuk kita perhatikan Bapak Ibu. Bu, ketika ibu beli sayur dari temannya katakan, kemudian ibu tahu bahwa temannya itu membuat yang sehat, kira-kira Bapak Ibu, seibu senang gak konsumsinya? Kira-kira Mas yang jualnya bahagia enggak? Sekali Bapak Ibu. Oke, sampai sini yang nomor berapa tadi? Nomor 5. Kira-kira teman-teman bisa memahami? Tidak tersinggung? Boleh tersinggung tapi jangan lama-lama. Boleh tertampar tapi jangan lama-lama. Artinya apa? Hayo kita berubah Bapak Ibu. Hayo kita berubah. Ini saatnya kita berubah. Mumpung ada beliau Bapak Ibu. Pertanyaan saya yang selanjutnya Bapak Ibu. Ketika kita melakukan ini Bapak Ibu, apakah diterima oleh semuanya Bapak Ibu? Beliau itu sering dapat telepon Bapak Ibu. Suruh menghentikan gerakan dan sebagainya. Kenapa? Ada nggak yang terganggu kira-kira Bapak? Wadah. Pondasi ini yang perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu sebelum kita berbicara pertanian Bapak Ibu. Mengatasi masalah di lahan, masalahnya Bapak Ibu tidak akan pernah terjawab sebelum kita merubah mindsetnya dulu. Karena membangun pertanian itu Bapak Ibu sama dengan membangun sebuah rumah. Ada apa Bapak Ibu dalam sebuah rumah itu? Kita nyebutnya adalah teori PDA. Pondasi, dinding, atap. Kalau kita pengen bangunan yang bagus Bapak Ibu, ditentukan juga adalah kekuatan pondasinya. Betul? Sama, ketika Bapak Ibu mau membangun pertanian yang alami, pertanian yang organik, pondasinya kudu kuat. Jelas Pak? Bapak Ibu bikin dinding yang bagus, catnya bagus, bangunan interiornya bagus. Kalau pondasinya tidak kuat, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Roboh Bapak Ibu. Dan itu sudah banyak yang berguruan Bapak Ibu. Pak, saya sudahlah gak ngomong pertanian, gak ngomong organik lagi. Angel, saya biasa aja Pak. Coba kira-kira Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu akan menghadapi masalah yang berat di lapangan nanti. Dan tugas kami adalah menyampaikan pondasi ini biar Bapak Ibu punya pondasi di hati Bapak Ibu adalah pondasi yang semata-mata tadi. Ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah pondasinya. Ini adalah dari mulai sini sampai sini adalah dindingnya. Dan ini adalah atapnya Bapak Ibu. Ini pondasinya. Yang keenam Bapak Ibu, itu udah yang kelima ya? Yang keenam. Pertanian itu kami menyingkatnya adalah petani. Pertanian itu asal kata dari petani. Pertanian atau petani ya kita sebutnya. Kalau Pak Karno menyingkatnya petani itu adalah penyangga tatanan negeri. Itu singkatan dari beliau. Atau penyangga tatanan negara Indonesia. Itu singkatan dari Bapak Karno, Pak Soekarno dulu presiden kita yang pertama Pak Ibu. Kalau saya sendiri menyingkat dalam materi saya ini, petani itu adalah pekerjaan yang penuh tanda nilai. Apa petani? Yang penuh? Betul? Sepakat nggak kira-kira? Ayo, kita yang punya agama nih ya, kita yakin punya agama semua kira-kira. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini Bapak Ibu kira-kira akan diminta pertanggungjawaban?
Apa enggak? Termasuk di dunia pertanian kira-kira Bapak Ibu? Akan diminta pertanggungjawaban enggak kira-kira? Termasuk itu? Di BSM ini Bapak Ibu, beliau selalu mengajak kepada kami. Pekerjaan yang paling dekat dengan keimanan adalah pertanian Bapak Ibu. Jadi ketika sedang bertani sebenarnya kita Bapak Ibu, sebenarnya kita sedang memupuk keimanan kita sendiri kepada Gusti Allah, kepada Tuhan kita Bapak Ibu. Maka di dunia pertanian ini pun Bapak Ibu adalah pekerjaan yang penuh tanda nilai. Kalau ini adalah pekerjaan yang penuh tanda nilai, yang penuh nilai di hadapan Gusti Allah, di hadapan Tuhan Bapak Ibu, kenapa enggak kita buat yang terbaik sekalian? Betul gak? Memberkati orang banyak kan gitu kan, gak menyakiti orang banyak, menyehatkan orang banyak, kira-kira begitu gak Bapak Ibu? Jadi pertanian itu adalah pekerjaan yang penuh tanda nilai. Yang ketujuh Bapak Ibu, pertanian itu adalah tani. Kalau Bapak Ibu itu tani, asal kata dari tani. Kalau Bapak Ibu menyikat tani itu apa sih? Tawakal, niat, ibadah. Itu dari beliau Bapak Ibu. Apa tani itu? Tawakal, niat, ibadah. Waduh, kok salah jalur saya ketemu ke sini ya. Padahal saya niatnya nih bertani nih wes gak mikir sih, gak ngurus, pokoknya untung gitu kan. Pokoknya berhasil. Lo malah ketemu yang seperti ini. 2 hari Bapak Ibu ke sini akan selalu diingatkan oleh beliau. Jangan jauh dari Tuhan Bapak Ibu semuanya. Terus Bapak didorong supaya dekat Bapak Ibu. Karena yang ke-8, pertanian itu adalah kepasrahan Bapak Ibu. Apa yang ke-8? Pasrahan pertanian Bapak Ibu. Kepasrahan. Asal kata dari apa? Pasrah Bapak Ibu. Beliau mengingatkan kita Bapak Ibu, puncak dari ilmu tertinggi di dunia pertanian Bapak Ibu, bukan temuan-temuan bakteri, bukan SOP yang canggih Bapak Ibu, tapi kita bisa pasrah enggak ketika kita menekuni dunia pertanian. Pasrah itu bukan putus asa Bapak Ibu. Pasrah itu kita bukan menyerah. Pasrah itu bukan kita lemah hati, bukan Bapak Ibu, kecil hati dan sebagainya bukan. Tapi pasrah yang kami maksud di sini adalah pasrah. Pasnya adalah ngepaskan, rahnya adalah arah. Jadi pasrah kita di sini adalah ngepaskan arah dengan yang punya arahan di muka bumi ini. Siapa Pak yang punya arahan di muka bumi ini? Ya Tuhan kita masing-masing Bapak Ibu yang punya kitabnya. Betul gak? Itu kan arahan bukan? Udah pas belum langkah kita dengan apa yang diarahkannya kan gitu kan? Bisa jadi kenapa kita berat membangun pertanian, kata beliau, bisa jadi karena kita melawan arah. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan, monggo silakan sebelum saya lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan, silakan sampai sini Bapak Ibu. Monggo Ustadz, monggo. Berdiri, sebutkan namanya apa. Mau nambahkan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyanto. Saya tinggal di Banyu Biru, Pak. Ya, sejauh dari pemaparan yang Bapak sampaikan tadi, saya mencoba untuk menyimak semuanya. Nah, oke lah, konsep dari ini semua harapannya kita kan akan merubah kepada kebaikan semuanya. Nah, terus pertanyaan saya, terus bagaimana dengan pertanian yang selama ini salahnya di mana, Pak? Itu aja. Itu saja mungkin yang saya tanyakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Tadi kita di awal sudah kami nyampaikan, apa yang kami sampaikan ini tidak bermaksud menyalahkan. Ya kan? Yang pertama Pak ya. Tapi semata-mata murni adalah
menyadarkan kita semua. Artinya apa Bapak Ibu? Pertanian yang dilakukan selama ini, selama masih menggunakan hal yang tidak alami, ujung-ujungnya mentok, ujung-ujungnya kita pun yang mengkonsumsinya juga tidak sehat. Tapi tetap mesti kita syukuri, kita bisa seperti ini juga bagian dari pertanian yang selama ini dilakukan. Nah, titik poinnya ketika kita ketemu hal ini, yuk kita rubah menjadi lebih baik lagi. Gitu Pak Yulianto, ya. Ya. Jadi yang selama ini dilakukan orang tua kita ya gimana ya sudah terjadi. Dan akhirnya hari ini tanahnya nggak subur kan gitu kan? Ya enggak? Penyakit makin banyak di dunia pertanian Bapak Ibu. Ini harus kita rubah Bapak Ibu. Dengan cara apa? Kembali lagi ke hal yang alami. Dan untuk kembali ke alami itu kita niatkan bahwa kita untuk membangunnya yang ini harus ada pondasinya. Gitu Pak ya. Serius Pak Ustaz. Gitu ya. Jadi kita tidak bermaksud nyalahkan mereka yang sudah. Nah artinya apa? Kalaupun hari ini kita punya lahan yang luas Bapak Ibu, masih berat untuk full 100% kembali ke yang alami. Minimal yang pertama adalah niatnya dulu. Apa? Niatnya dulu. Niat itu adalah udah separuh perjalanan. Kadang-kala kita niatnya saja sudah takut. Baru niat loh Pak. Sudah gak mau ditutup dulu Pak. Nanti susah, nanti segala macam. Ini baru niat loh. Dan setelah niat nanti akan dibukakan sama Allah jalan-jalannya. Yakin gak kira-kira? Yang penting niat dulu. Pak saya belum bisa 1 hektar Pak. Saya bisanya baru 1000 meter. Boleh apa enggak? Boleh. Pak lahan saya cuma 3000 meter Pak. Saya mau mulainya dari 10 meter dulu boleh apa enggak Pak? Loh boleh. Ada pepatah mengatakan begini Bapak Ibu. Kalau belum bisa semuanya, jangan ditinggal semuanya Bapak Ibu. Bisa dipahami kira-kira? Bisa dipahami ya? Lakukan dulu Pak. Pak Yulianto mau menggarap lahan yang 10 hektar. Pak belum bisa saya ini. Untuk lepas full 100% dari pupuk kimia ke organik belum bisa Pak. Saya mulai dari awal sedikit dulu Pak, minimal buat konsumsi saya, karyawan saya dulu. Kira-kira boleh nggak? Ya boleh. Terus bertahap, tingkatkan lagi Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu sudah sepakat, maka visi kita dalam membangun pertanian ini adalah Bapak Ibu, kita singkatnya dengan SMS. Apa SMS? Sehat, mandiri, sejahtera. Ini adalah visi dari BSM Bapak Ibu. Indonesia tanah yang subur, pertaniannya membawa makmur, sumber pangan ketahanan bangsa, petani sehat, mandiri sejahtera. Itu visi kita Bapak Ibu. Nah harapan kami setelah pelatihan ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sepakat dengan apa yang dilakukan oleh BSM ini adalah menjadi visi kita semua. Bukan hanya visinya Pak Bayu, bukan hanya visinya kami sebagai krunya, bukan hanya visinya BSM, tapi menjadi visi gerakan kita semua. Sepakat kira-kira Bapak Ibu? Baru 3 orang. Sepakat kira-kira Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, kalau sepakat nanti kita coba dulu. Kalau saya katakan di sini petani BSM, jawabannya gitu ya. Ada istilahnya RMP Bapak Ibu, repetitive magic power. Apa maksudnya? Bahasa-bahasa yang sering kita ucapkan, hal-hal yang sering kita ungkapkan dengan semangat, biasanya jadi doa dan dari kepribadian kita. Betul gak Bapak Ibu ya? Ya? Iya, ini namanya sehat, mandiri, sejahtera. Bisa dicoba ini? Nah, yang nggak ngomong berarti belum terinstal. Berarti saya belum berhasil ya memasukkan fondasinya kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau yang ngomong berarti udah nyambung gitu ya antara software dengan hardware-nya. Bisa dicoba Bapak Ibu? Jadi kalau katakan petani BSM tadi jawabannya sehat, mandiri, sejahtera. Oke, baik. Petani BSM? Sehat, mandiri, sejahtera. Oke, alhamdulillah. Wah, menggelegar sekali nih. Dasar Bapak Ibu, ya Allah. Terima kasih. Betul ini Bapak Ibu? Betul kira-kira? Oke, baik. Kita langsung ke selanjutnya Bapak Ibu. Ke materi yang selanjutnya kita nyebutnya adalah teori gara-gara. Mas, ada materinya ada? Apa enggak ada? Ada. Bisa ditampilkan Mas. Gambar aja gak apa-apa.
Boleh, silakan, Pak. Monggo. Berdiri, namanya siapa? Silakan. Terima kasih. Nama saya Lian Arlobis dari Lampung. Izin bertanya yang tentang pertanian itu pertahanan bukan kelemahan. Tadi dijelaskan tentang kita yang direkayasa dalam tanda kutip untuk bawang putih gitu. Jadi negara lain menyerang dengan murah gitu. Nah, kira-kira pandangannya atau langkahnya nanti kan kalau kita terlampau masuk ke dalam pemerintahan kan nggak nyampe. Nah, dari sisi petani nih, ketika kita memproduksi sesuatu yang kayak lada misalnya yang bagus harganya, mengantisipasi serangan dari luar misalnya dengan kebijakan pemerintah yang mengimpor, misalnya kayak jagung, kita lagi tanam gitu, begitu mau panen tiba-tiba keran impor dibuka gitu. Kan petani harus sejahtera gitu. Nah itu gimana? Karena itu sesuatu yang nggak bisa kita, kalau hama bisa kita tanggulangi gitu kan, karena kita bisa kontrol. Tapi kalau yang dari luar itu gimana kira-kira ininya? Bukan treatment sih, langkah-langkah ininya lah, kitanya sebagai petani gitu, bukan sebagai pemerintah tapi sebagai petani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa tadi, Pak? Lian, Pak. Dari Lampung. Dari Lampung. Oke, terima kasih Pak Rian. Pertama kita berbicara kapasitas dulu, Pak ya. Kapasitas kita adalah kita berbicara dengan masyarakat. Jadi kami dengan beliau, ya itu kan kebijakan dari pemerintah dan kita bukan orang sana. Dan bukan untuk demo. Kita paham begini, Bapak Ibu kita demo bareng-bareng, bukan itu masalahnya Bapak Ibu. Lakukan saja di tiap desa masing-masing. Tidak bisa Bapak Ibu, gak bisa. Kita menghentikan itu tidak bisa. Pemerintah pun melakukan seperti itu ya karena stok pakan yang ada di Indonesia, makanan yang Indonesia juga nggak tercukupi. Kalaupun tidak mendatangkan juga belum ada solusinya kan gitu. Maka kami motivasikan di sini adalah biar kita segera mulai lagi bergerak. Berat-berat. Sulit-sulit, makanya ini perjuangan Bapak Ibu. Beliau sering mengatakan, kalau mau jadi pejuang saatnya sekarang, jadilah petani yang bertanggung jawab. Bapak Ibu. Kenapa? Pertanian ini adalah, petani itu adalah Bapak Ibu, pejuang yang berhati malaikat. Gitu kan? Siapa petani itu? Pejuang yang berhati malaikat Bapak Ibu. Kalau dampaknya kena semua, tanahnya tambah subur, gitu kan? Masyarakatnya tambah sehat. Itu petani yang berhati malaikat Bapak. Bukan hanya sekedar nyari untung. Jadi lakukan saja sesuai dengan kapasitasnya. Betul Pak ya? Ya, jadi kita nggak bahas ke sana. Harus kita begini, tidak bisa ngatur itu. Kita lakukan saja. Makanya dengan pelatihan ini salah satu bagian kita adalah membangun jaringan. Minimal ketika di jaringan sudah ada yang nanam bawang putih, ketika ditawarkan di grup ini, kira-kira seneng nggak ngambilnya Bapak Ibu kira-kira? Ini bagian dari itu sebenarnya Pak. Jadi langkah yang apa yang harus kita lakukan untuk seperti itu, ya kita bangun komunitas namanya. Ya, oke. Bisa dilanjut materinya? Oke. Kita akan berbicara teori gara-gara. Teori gara-gara Mas gambarnya ada nggak? Punya nggak teori gara-gara? Ya, oke. Ini praktek nyatanya. Ya ini nggak apa-apa, ini aja nggak apa-apa. Saya bahas dulu teori gara-gara Bapak Ibu. Teori gara-gara itu apa sih? Kok ada di sini teori gara-gara tuh di materinya itu kan? Apa sih teori gara-gara itu sebenarnya ya? Ini bisa saya pindah? Ya teori gara-gara ya. Salah ngambil. Kalau bahasa Jawanya Bapak Ibu, teori gara-gara ini kami mengatakannya begini. Teori gara-gara itu adalah gimana maksudnya? Berpikir di luar kotak, gitu kan? Berpikir di luar kebiasaan. Coba amati apa yang disampaikan oleh Pak Bayu. Berpikirnya di luar kebiasaan.
Contoh satu nih. Ketika beliau ngomong pertanian, contohnya padi saja. Yang dilihat oleh beliau itu bukan padinya. Tapi apa? Sesuatu yang pastinya. Padi itu bisa kena penyakit? Bisa kena mereng kan? Bisa tiba-tiba hujan 3 hari gitu kan? Terus jatuh, busuk dan sebagainya, bisa enggak? Tapi jeraminya tetap ada enggak Bapak Ibu? Yang dihitung oleh beliau adalah jeraminya. Jadi ketika kita melakukan pertanian, lihatnya limbahnya. Bisa pakai apa? Itu berpikir di luar kebiasaannya. Karena yang pastinya itu, ya enggak? Bisa enggak panen Pak kita nanam apa? Bisa enggak panen, nanam padi bisa enggak panen. Pasrah tadi loh Pak. Sekalipun kita buat obat sebagaimanapun, itu ada pemiliknya. Pas waktunya mati aja Bapak Ibu. Ya enggak? Kita ternak ayam, kita kasih obat segala macam Bapak Ibu, dicegah dan sebagainya. Pas waktunya mati ya mati aja. Kalau tidak ada tadi pasrah tadi Bapak Ibu, berat kita itu. Maka yang kita lihat adalah kalau ini limbahnya bisa jadi apa? Lihat suatu dulu yang pastinya Bapak Ibu. Peternakan. Contoh sapi kata Bapak Ibu. Kita pembesaran dan sebagainya, ya kan, minimal sehari berat tambahnya ADG-nya sekian kilo per hari katakan begitu. Bisa nggak tercapai? Kira-kira Bapak Ibu? Belum tentu juga kan? Bisa juga tercapai, juga belum tentu juga kan gitu enggak? Tapi kotorannya selama sapi itu masih hidup, keluar nggak kotoran dan urinnya Bapak Ibu? Beliau dari kotoran dan urinnya saja bisa beli sapi berpuluh-puluh Bapak Ibu. Kenapa? Yang dilihat adalah emas hitamnya yang keluar dari sapinya. Bukan sapinya yang dihitung Bapak Ibu. Nanti akan ceritakan luas bagaimana beliau punya sapi 7, karyawannya banyak gitu kan. Diserang sana sini, keluarganya juga nyerang, rugi kok diteruskan kan gitu kan. Dapat untung dari mana? Jelas untuk 2 orang aja karyawan gajinya 3 juta sebulan, 2 orang udah 6 juta. Untungnya dari mana ngerawat sapi 7 dapat ini. Tapi beliau kumpulkan kohenya, beliau kumpulkan urinnya bertahun-tahun. Jadilah beberapa ton sampai 50 ton Bapak Ibu. Sampai akhirnya diproduksi dari urin itu menjadi sebuah pupuk yang berkualitas. 1 liternya saja dijual 100.000 Bapak Ibu. Dapatnya dari 50 ton jadi 100.000. Berapa M? Nanti akan ceritakan oleh beliau. Bagaimana bisa seperti itu Pak? Bapak tanyakan nanti. Karena yang dilihat apanya? Limbahnya, Bang pasti. Itu di dunia peternakan. Ini saya buka out the box tadi ya kan? Out the box, biar Bapak Ibu berpikir ketika mau bangun pertanian tuh lihat limbahnya. Yang perikanan sekarang perikanan Pak. Apa yang dilihat oleh beliau Bapak Ibu? Bukan ikannya. Tapi apa? Airnya. Ikan bisa mati enggak? Tiba-tiba kena penyakit virus dan sebagainya bisa enggak? Tapi airnya ada enggak? Bisa nyirami berapa tanaman sayur kita setiap harinya Bapak Ibu. Kalaupun panen ikan itu bonusnya. Kalaupun panen padi itu bonusnya. Ayo sampai sini, jelas bisa dipahami? Oke, itu namanya out of the box thinking, berpikir di luar kebiasaannya. Yuk kita prakteknya seperti ini. Kita langsung ke teori gara-gara tuh. Nah, prakteknya nyatanya adalah di pengolahan limbah rumah tangga. Mas, balik ke materi tadi Mas, pengolahan limbah rumah tangga. Tuh gara-gara ngolah limbah rumah tangga akhirnya punya pakan gitu kan. Gara-gara mengolah limbah rumah tangga akhirnya punya pupuk kan gitu. Akhirnya punya tanaman, akhirnya punya ayam dan sebagainya. Salah satu contoh dari teori gara-gara yang dipraktekkan tadi. Kenapa? Yang dilihat oleh beliau adalah limbahnya. Nah ini praktek nyatanya di rumah masing-masing Bapak Ibu ya. Karena saya yakin ada juga yang belum punya peternakan, betul gak? Ada juga yang belum mulai pertanian kan? Nah belajarlah mulai dari apa yang ada, jangan mengada-ngada. Nah praktek yang pertama adalah kita nyebutnya Gerduliruta, gerakan pendayagunaan limbah rumah tangga. Ini jangan dianggap sepele Bapak Ibu ya, ini jangan dianggap sepele. Tapi inilah belajar kita bertanggung jawab mengolah limbah rumah tangga masing-masing. Menjadi apa? Menjadi 3. Menjadi pakan, menjadi kompos, dan menjadi POC.
Dari limbah rumah tangga itu kita buat pakan, kita buat kompos, kita buat pupuk organik cair Bapak Ibu ya. Jadi merubah sesuatu yang negatif menjadi positif. Ada yang sudah mengolah limbah rumah tangga di sini Bapak Ibu? Ada? Siapa? Nah, Bapak, ada yang mau berbagi di sini? Kenapa tertarik mengolah limbah rumah tangga? Monggo Pak. Yang paling belakang. Silakan Mas. Bagikan ke temannya kenapa tertarik mengolah limbah rumah tangga. Sini Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti biar saya jelaskan apa keuntungannya, gitu kan? Kita mengolah limbah rumah tangga. Ini gerakan misalnya Bapak Ibu. Monggo ini pakai itu boleh pakai itu. Namanya siapa? Dari mana? Assalamualaikum, nama saya Joni Siahaan dari Paluta, Sumatera Utara. Dari? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Saya tertarik mengolah limbah, rentanan manfaatnya sangat banyak. Manfaatnya sangat banyak, terutama untuk pakan ternak ayam. Selain itu, limbah rumah tangga tuh kalau untuk dibakar itu sangat susah. Selain untuk pakan juga kita untuk bikin itu juga untuk pupuk kompos. Cukup itu aja Pak. Oh gitu. Jadi dipermentasi apa enggak Mas? Prosesnya dipermentasi enggak? Dipermentasi ya. Jadi sudah membuktikan ya dibuat pakan ayam ya. Ayamnya mau Mas? Mau ditabung dulu ya, tabung pakannya ini. Jadi Gorduli Ruta ini adalah program nabung. Program apa? Program nabung ya. Ini program nabung. Bagus Mas, bagus, salut. Nabung apa? Pakan, kompos, dan POC, pupuk organiknya. Gini Bapak Ibu, gini. Salah satu kendala di dunia pertanian itu kan kompos, pupuk ya Bapak Ibu, betul gak? Salah satu kendala di dunia peternakan adalah pakannya, kan gitu kan, perikanan dan sebagainya adalah pakannya. Kalau ada kompos plus obat-obatan kan gitu kan, POC katakan obat-obatan. Itu salah satu kendalanya Bapak Ibu. Sekarang kita rekonstruksi Bapak Ibu. Bukan berarti Bapak Ibu kami kecilkan dari lahan yang besar jadi kecil, enggak. Tapi ini kan kita mau melangkah dari awal supaya kita minimal di samping punya kita ini ada tanaman-tanaman yang bisa kita konsumsi gitu kan. Karena kita punya program Your Food is Your Medicine. Makananmu adalah obatmu. Jadi bagaimana makanan yang kita produksi menjadi obat buat keluarga kita sendiri, kan gitu kan. Nah, nanti akan cerita Pak Bayu banyak sekali keajaiban testimoni, Pak setelah saya makan sayur organik yang saya tanam sendiri, kok asam urat saya kok dan sebagainya gitu kan. Banyak kendala itu nggak kami detilkan Bapak. Itu salah satu contoh-contoh keajaibannya saja. Nah, kenapa kita mengelola limbah rumah tangga Bapak ini program tabungan. Belajarlah ke Gusti Allah Bapak Ibu, ke Tuhan kita semua. Coba ketika Bapak Ibu dalam kandungan ibunya masing-masing. Makanannya sudah disiapkan gak kira Bapak Ibu? Betul? Masih dalam kandungan? Tapi makanannya sudah disiapkan? Begitu lahir? Makanannya sudah siap gak? Berupa apa? Air susu ibu Bapak Ibu. Sama. Ketika Bapak Ibu mau terjun di dunia pertanian, peternakan dan perikanan, siapkan dulu makanannya Bapak Ibu. Siapkan dulu amunisinya. Betul begitu Mas? Sebelum dunia terjun ke dunia peternakan, ternak ayam dan sebagainya dulu, tabung dulu pakannya. Berapa peternakan yang mau jenengan kerjakan nanti ke depannya? Seberapa banyak? Seberapa banyak stok pakan yang sudah Bapak Ibu siapkan? Berapa luas lahan yang Bapak Ibu garap? Silakan seluas-luasnya. Tapi berapa stok pupuk yang sudah Bapak Ibu siapkan? Bisa dipahami? Supaya apa? Tidak ada kendala di jalan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah terjun di lapangan nanti. Jadi siapkan dulu. Nah, ini salah satu programnya yang disebutnya adalah gerakan pendayagunaan limbah rumah tangga Bapak Ibu. Masing-masing punya limbah tiap hari kira-kira Bapak Ibu? Nah, naik Mas. Nah, ini salah satu cara mengolahnya begini Bapak Ibu, cara mengolahnya. Bapak Ibu modalnya hanya tong aja bekas cat ya, 25 liter ya. Nah, ini yang 25 liter itu Bapak 25 kilo lah ya. Nah,
Bapak Ibu gini, ini yang ukuran 25 kg Bapak Ibu, yang ada tutupnya ya. Tiap hari semua limbah yang ada Bapak Ibu masukkan di sini. Yang paling sering dibuang apa Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nyuci beras? Air cucian beras. Nah, air cucian beras Bapak Ibu tiap hari masukin ke situ. Sisa nasi, sisa sayur, sisa ikan, kulit buah dan sebagainya. Semuanya masukin aja ke sini Bapak Ibu. Nah, ini dari sini nanti mau kita proses jadi pakan, dari sini kita proses jadi kompos, dari sini kita proses jadi POC dari sini ya. Nah, jadi kita belajar nabungnya di sini. Mungkin satu hari Bapak Ibu karena keluarga kecil, katakan gitu Bapak Ibu ya. Istri 2 anak 1, katakan Bapak Ibu paling sehari segini katakan ya. Nah, mungkin sehari segini, istri 2 anak 1 ya. Kemudian besoknya kita nabung lagi. Berarti nggak ngantuk ini. Kebalik ya. Istri 1 anak 2 maksudnya gitu ya. Mungkin sehari berapa segini ya Mas ya. Besoknya dikumpulkan lagi, dapat lagi segini. Besoknya dikumpulkan lagi. Mungkin untuk penuh 25 kilo ini butuh waktu 1 minggu. Tidak masalah. Dikumpulkan aja begitu. Baru Bapak Ibu proses. Nah, nanti proses jadi pakan, jadi kompos dan jadi VOC. Nanti habis Pak Bayu masuk, nanti kan kita ini kopi break ya. Kemudian masuk kelas lagi bersama Pak Bayu, kemudian jam 12 isoma, masuk kelas lagi bersama Pak Bayu dari jam 1 sampai sekitar jam 3 atau setengah 3 baru kita praktek bagaimana mengolah limbah rumah tangga. Jadi pakan itu seperti apa? Itu langsung praktek ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana bikin 7 macam pupuk nanti segala macam itu akan kita praktekkan nanti. Nah, salah satunya ini adalah mengolah limbah rumah tangga. Nah, semua bahan-bahan dimasukkan ke sini, nanti tinggal Bapak Ibu saring. Nanti hasilnya 2, cair dan padatnya. Nah, cairnya ini jadi POC, padatnya bisa jadi kompos, bisa jadi pakan. Tapi kami sarankan untuk langkah yang pertama ini tabung dulu menjadi pakan. Karena kita sedang menjalankan teori gara-gara. Nah, dari pakan ternak yang kita buat dari limbah rumah tangga itulah nanti kita berikan ke ayam. Kotoran ayamnya inilah yang kita jadikan pupuknya. Jadi sebenarnya konsep dari pertanian terpadu itu adalah Bapak Ibu memanjangkan mata rantai makanannya gitu ya. Jadi ini dari limbah rumah tangga kita proses jadi pakan, pakannya kita berikan ke ayam, ke bebek, ke unggas gitu, terus kita kohenya baru kita bawa ke lahan pertanian menjadi pupuk. Nah. Ada kendala selama ini yang sudah mempraktekkan kira-kira tentang limbah rumah tangga atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan, monggo. Tuh, monggo, Mas. Ya, ini dulu ya, gantian monggo Pak. Tentang limbah rumah tangga ini ya, silahkan. Saya Darmawan dari Kabupaten Walang. Alhamdulillah saya sudah nabung untuk limbah rumah tangganya. Kebetulan memang sebelum saya tahu channelnya dari Pak Bayu, itu sampah rumah tangga yang padat itu saya blender. Kebetulan memang punya sedikit kayak lab gitu untuk cacing. Jadi padatnya saya masuk ke situ, untuk POC-nya selama ini memang nggak pakai fermentasi, langsung di aplikasikan, benar. Tapi memang sepertinya ada kendala, lebih baik memang dikasih fermentasi dulu, baru diaplikasikan. Kemudian yang saya tanyakan di situ dituliskan bahwa perlu diaerasi, Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang aerasi. Cukup itu ya untuk POC-nya, benar sekali. Ya, terima kasih. Ya. Aerasi itu salah satu upaya kita meningkatkan kualitas POC kita Bapak Ibu. Jadi aerasi ini bisa begini, jadi Bapak Ibu setelah kumpul disaring airnya ini kan, ya Bapak Ibu kumpulkan, nanti Bapak Ibu proses. Ini nanti menjadi salah satu bahan dari pembuatan kita JVT. Airnya daripada air biasa lebih baik air yang Bapak Ibu tampung ini. Karena membuat POC, membuat JVT, membuat insek, membuat fungi, KCL, pembenah tanah, NPK padat, urea cair, semuanya kan butuh air Bapak Ibu. Dan air yang paling bagus adalah air minimal air cucian beras.
Apalagi Bapak Ibu sudah nampung ini, sudah mampu. Ini kan kalau air ini kan dari berbagai macam di sini kan ada kulit pisang segala macam. Nah, salah satu kelebihan dari air cucian beras itu kenapa Bapak Ibu kita masukkan, ada salah satu kelebihannya adalah dia mampu mengawetkan tapi juga dia mampu menyerap kandungan-kandungan dari berbagai bahan yang masuk di sini. Berarti ketika dia jadi VOC, jadi cair begini, ini sudah jadi bahan bagus Bapak Ibu. Untuk kita masukkan, tingkatkan lagi grade-nya gitu Bapak Ibu. Menjadi JPT, pungi, insek, pembenah tanah dan sebagainya. Ya, nah nanti cara ariasinya bagaimana? Cara ariasinya tinggal dimasukkan udara saja. Jangan masukkan udara, tong yang terbuka gini, dimasukkan aerator, selang ke sini sehingga nanti dia kayak mendidih gitu ya. Ya selama 14 hari. Tujuannya apa? Menangkap bakteri yang di luar. Melipat gandakan bakteri yang di luar. Sehingga apa? Hasilnya VOC kita udah 10 pangkat 5, 10 pangkat 4 bakterinya gitu maksudnya ya. Sampai 10 pangkat 10 kan. Ya itu udah 10 tambah 0 lagi 10, berapa tuh pasukan kita yang tidak terlihat. Nah ini kita belajar beternak makhluk gaib tuh di situ ya kan. Belajar pasukan tanpa bayangan gitu kan. Ya namanya mikroba, kita udah bermain di mikroba. Jelas bisa dipahami Mas Darmawan? Siap. Ya, ada lagi? Silakan monggo, masalah ini limbah rumah tangga ini ya. Jangan dikira sepele, ini bahan baku loh Pak. Jadi kalau Bapak bisa nampung, mohon maaf kita jangan dulu ada nama Gerdu di Duta ini kan gerakan pendaya gunaan limbah rumah tangga ini dulu kita praktekkan di tingkat RT Bapak Ibu. Bahkan kita dulu dengan Pak Bayu karena ternak kita banyak kita nampung limbah dari rumah makan, limbah dari hotel. Satu malam aja bisa 1 ton lebih loh bayangkan Bapak Ibu. Dan itu bisa jadi pakan loh. Peluangnya luar biasa. Dan kendala terbesar hari ini di lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup DLH adalah sampah. Saya pernah diundang oleh salah satu bupati Bapak Ibu untuk audiensi dengan kepala-kepala dinas. Pembicaraannya satu, mengatasi limbah. Ya saya sampaikan. Nah supaya operasionalnya kecil, kesadaran ini harus dibangun di tiap rumah. Ya kan? Iya enggak? Nah, karena kan kalau diambili butuh kendaraan kan gitu kan. Nah kalau diambili udah bentuk jadi enak gak kira-kira? Bapak punya ternak, Mas Darmawan mau proses. Mas Darmawan ini belum punya namanya apa ternaknya tapi udah punya pakan. Kira-kira kalau suatu saat dimanfaatkan ya kan? Loh, malah seneng kan Pak ya? Nah sampai kita udah ada yang mau beli dulu dengan Pak Bayu dikontrak. Dengan harga 1 kilo sekian, dengan udah hasil fermentasi gitu kan. Loh ini potensinya besar Bapak Ibu. Kalau Bapak nanti masuk di grup sini sudah banyak teman-teman yang sekarang sudah mulai jual dari pakan itu segala macam. Kenapa? Karena bergerak di pakan itu enak Bapak Ibu. Itu untung sebelum untung. Biasanya orang yang bertahan di dunia peternakan itu adalah yang punya pakan. Ya enggak? Bapak ternak ayam, pakannya bikin sendiri, stoknya banyak. Kemudian dikasihkan ke ayamnya, ayamnya bagus. Orang senang melihatnya, ayamnya belum panen loh, pakannya sudah laku. Itu namanya untung sebelum untung. Ya Mas silakan. Ya. Silakan. Berdiri Pak. Terkait sama ini. Berdiri dulu. Ya. Baik, nggak perlu perkenalan lagi ya. Ya udah oke. 2 bulan yang lalu kan emang saya sudah mulai produksi pakan ya. Pertanian saya emang berdasarkan pertanian organik gitu. Nah, posisi kandang saya emang di belakang kelurahan. Nah, 2 bulan yang lalu lah kepala desa ya, di sana kan desa itu ngobrol karena emang kebetulan teman saya dia ngajak gimana caranya pengolahan sampah rumah tangga untuk ke tempat saya ini bekerja sama dengan KWT. Nah, terus saya bilang, saya belum punya ilmunya, saya bilang gitu tentang sampah ini. Dan saya nggak mau nanti misalnya kirim sampah, tempat saya jadi TPA, saya bilang gitu kan. Kacau, saya bilang gitu. Nah, kemarin sempat saya kasih ini, mungkin kalau dari rumah tangga sudah terpisah, saya masih bisa ngolah, saya bilang itu. Cuman yang jadi masalah, dari pihak KWT pengen misalnya berapa nilainya nanti dia kumpulkan berapa nilainya biar bisa dipresentasikan. Nah saya nggak punya lagi itu ilmunya. Nanti mungkin ya ini pertanyaan kalau misalnya nanti bisa dibahas ya alhamdulillah untuk menghitung kira-kira kalau misalnya saya terima dari rumah tangga ini
kan bahasa bank sampah nggak langsung dibayar juga, tapi minimal si ibu-ibu itu ada harapan gitu ketika dia mengumpulkan sampah ke tempat kita gitu. Nah mungkin prosesnya nanti pengen tahu hitung-hitungannya Pak. Ya, terima kasih. Kalau hitungannya yang biasa kita lakukan dulu dengan Pak Bayu itu biasanya orang itu kalau sampah tuh mengikhlaskan sih ya. Malah lebih baik yang pertama itu adalah kita bangun kesadaran tiap rumahnya. Supaya dia melakukan itu, dia nabung pakan. Nah kalau dia jual pakannya udah ada bisa nilainya. Tergantung nilainya apa. Kan untuk membuat pakan menjadi sebuah pakan, membuat limbah rumah tangga menjadi sebuah pakan kan ada campurannya. Salah campurannya kan dedak. Dedak kan ada nilainya kan, harganya per kilonya berapa kan gitu. Nah kalau ketemu katakan kita ini untuk ngomong ayam, katakan ayam kampung itu akan untung Bapak Ibu kalau kita bisa buat pakan tuh di bawah 3.000. Contoh kita buat pakan 20 kilo ya, 20 kilo kan 1:1, berarti limbah rumah tangganya 10 kilo, dedaknya berarti 10 kilo kan, berarti 20 kilo. Kalau dedaknya harga tertinggi berapa? 4.000 ya, ada yang 4.000, 5.000, 4,5 lah kita samakan atau 5.000. Berarti 50 kan? 50.000 kan untuk 10 kilo. 10 kilo ditambah dengan limbah yang nggak bayar tadi 10 kilo kan jadi 20 kilo. Berarti 50.000 dibagi 20 kilo kenanya berapa? 2.500. Betul? Jadi masih masuk nggak nilainya? Masih masuk. Mungkin dilebihkan 200 perak segala macam bisa dibuat begitu Pak. Tinggal bahan baku campurannya apa gitu ya. Nah kalau dia hanya ngirim limbahnya saja, belum diproses segala macam, itu tinggal kebijakannya saja. Dulu kita tiap 1 minggu sekali ya dikasih telur gitu kan, 20. Dia sih nggak nyebut angka, nggak misal dari limbah tuh harus kan nggak, aja yang penting ibu-ibu ini ada pemasukan. Harapan ke depannya, iya ya sampaikan aja mungkin suatu saat beberapa bulan sekali dapat ayam kampungnya gitu kan. Kalau misalnya gini, saya jadi kepikiran misalnya kita dari desa kasihin tong-tong ke rumah biar dipisah. Itu butuh prosesnya, misalnya sampah rumah tangganya dapat 1 tong dulu baru diproses dengan yang lain, bisa nggak? Bisa, tidak masalah. Jadi ini gak ada batas waktunya. Bahkan kalau kita simpan saja setahun, di situ ada donat, itu masih berupa donat loh Pak, nggak berubah. Wortel tuh Bapak simpan 3 bulan masih berupa wortel, nggak hancur dia. Karena salah satu kelebihan dari air cucian beras itu ngawetkan, tapi dia juga menyerap sari-sarinya. Nah kalau kepegang sih hancur dia ya, tapi masih bagus begitu. Coba aja Bapak Ibu buktikan. Asal tertutup rapat lah ya, asal tertutup rapat gitu. Itu masih awet Pak. Donat tuh kita simpan masih berupa donat, ya kan? 6 bulan tuh masih kayak begitu. Sayur segala macam masih bagus. Pas penyimpanan kan sehari kan nggak mungkin langsung penuh tuh. Ya, enggak apa-apa, tutup aja. Yang penting tutup. Tentu nanti kalau pas mau masukin dibuka. Buka, masukkan, tutup lagi gitu. Enggak apa-apa. Kan air cucian berasnya masuk terus kan? Air cucian berasnya masuk terus. Enggak apa-apa. Ini Sampai berapa lama? Maksudnya gini, cucinya tuh sampai bener-bener 1 kali. yang ke-1, yang kedua, yang ketiga. Bebas saja. Yang 2 kali tok masukin enggak apa-apa, yang ketiganya enggak silahkan. 3-tiganya dimasukin enggak apa-apa. Kenapa? Ini salah satu tahap nabung air. Kadang-kala kan salah satu kendala pertanian apa sih? Air, gitu kan. Tapi air yang ada dibuang. Betul gak? Iya. Salah satu kendala pertanian apa? Air yang ada dibuang-buang. Bahkan rahmat Allah yang turun berupa hujan juga nggak pernah kita tabung, betul nggak? Maka di dunia pertanian kenapa sih kita ada perikanan di konsepnya, nanti di konsep 1005 itu karena sepertiganya dari lahan yang kita olah itu kita harus punya namanya embung. Tujuannya untuk nabung air. Kenapa? Dunia ini dan isinya Allah ciptakan sepertiganya adalah lautan Bapak Ibu. Jadi kalau lahan Bapak Ibu 1 hektar berarti berapa embungnya? 3.000 meter minimal Bapak Ibu. Bila bisa dipisah-pisah, biasa satu tempat, silahkan. Dalamnya Bapak Ibu makin dalam makin bagus. Jelas ya? Ya, oke. Ada lagi yang tanyakan untuk limbah rumah tangga? Monggo, saya buka lagi. Pak di belakang dulu ya, Pak Yanto. Nanti baru. Monggo Mas. Ya. Materi ini? Cara mengolahnya itu biasanya dipraktekkan kan. Nanti kalau bingung, kan ini kita praktekkan Pak. Nanti kita praktekkan. Nanti kalau bingung, Mas bisa dikomunikasi di grup. Iya, monggo sih. Iya, siap Pak Yulento. Terima kasih Pak KB. Saya KB Priyono Pak, bukan Pak Bayu. Pak KB, benar kan Pak?
Pak Kabir tadi Pak, saya bilang cuma mungkin agak pelan Pak. Iya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Kabir. Yang mau saya tanyakan itu Pak Kabir, nama dulu Pak ya. Nama saya Tony Pak dari Pekanbaru. Pekanbaru ya? Iya Pak. Yang mau saya tanyakan itu begini Pak. Saya kan ngikutin medsosnya BSM itu, lalu saya terapin. Saya ada panen ubi Pak, kalau di sana namanya ubi kayu. Ubi kayu, terus saya kumpulin, saya rebus, saya masukin drum. Kan begitu Pak, itu ubi tok. Nah lalu limbah rumah tangga ini ada saya buat juga, itu kemarin ada 20 ember cat itu. Cuma Pak takarannya itu saya ngikutnya cara Pak KB yang pertama-tama dulu videonya itu. Jadi jagung itu dikira-kira aja gitu loh Pak, jagung giling itu. Lalu di situ saya salahnya Pak kayaknya ini. Kan ada kangkung dari sebelah itu, kan ada kolom-kolom orang nggak pakai. Saya ambilin kangkung yang menjalar itu, saya cincang, saya gabung-gabung, saya masukin ember catnya. Nah makin kesininya saya lihat rupanya harus disiram air panas atau apa dulu gitu kan, kalau yang mentah. Lalu yang berikutnya itu saya ikut itu, saya siram air panas. Sampai ini nanti totalnya terakhir hari itu 20 ember cat itu. Lalu kan embernya habis Pak. Saya beli drum lah, yang pakai tutup itu, yang bisa buka tutup itu. Saya gabungin jadinya Pak ke drum, karena kalau di rumah kan kalau pakai drum nampungnya kan lama Pak. Daripada beli ember lagi bagusnya beli drum. Nah, setelah saya pindahin Pak, kan itu pakai yang dari BSM yang pit C super pit, booster pit Pak. Itu kan saya kasih juga. Waktu saya gabungin Pak, yang pakai kangkung tadi itu, yang mentah juga Pak. Jadi nanti jadinya ini seperti apa Pak? Lalu yang ubi tadi yang terpisah itu Pak, saya gabungin seperti itu aja, nggak ada ya main kira-kira aja gitu loh Pak. Jadi yang mau saya tanyakan itu seperti ini Pak, kalau komposisi pakannya ayam itu Pak, kan ada protein, lemak, dan segala macamnya itu. Rumusnya itu Pak bagaimana Pak yang standar untuk ayam kampung begitu loh Pak. Jadi nanti kita bisa menyesuaikan dari berbagai sumber apa gitu untuk menerangi berapa proteinnya, berapa ininya dalam bahan tertentu begitu Pak. Rumusnya seperti apa gitu loh Pak. Makasih Pak. Kalau rumah tangga memang agak sulit distandarkan. Karena mengikuti kebiasaan bosnya, makannya ya enggak. Karena nampung dari kebiasaan Bapak Ibu. Konsumsi bisa orang yang vegetariannya lebih banyak limbahnya sayur kan gitu kan daripada daging. Jadi memang tidak bisa distandarkan. Tapi kalau Bapak Ibu pengen standar ke arah sana, semua ternak makhluk hidup itu butuh namanya prokalismipid. Kita nyebutnya protein, karbohidrat, lemak, serat, mineral, vitamin. Semua butuh itu Bapak Ibu. Ya, semua butuh proteinnya, karbohidratnya, lemak dan sebagainya. Hanya di konsep kita Bapak Ibu untuk menjalankan program ini kita tidak berpikir sempurna dulu. Ya kan? Kudu ada semua, nanti ngada-ngadakan malah kudu kulaan jauh. Ya kan? Kita lakukan dulu apa yang ada, jangan mengada-ngada. Zaman mbah-mbah kita dulu nggak pakai gini-ginian, ayam tetap hidup kok Pak. Kalau di Sunda itu dikasih benyer doang, tahu benyer? Ya kan? Dikasih belas yang halus itu, ya kan? Ayam kecil dikasih benyer, ya kan? Kemudian menir ya, kalau orang Sunda benyer gitu. Itu hidup kok Pak. Yang membuat sulit sekarang kita membangun itu kan kita udah kemasukan pola barat masalahnya. Ternak dia jual sapi sapakannya kata Pak Bayu. Mesti beli polar, beli segala macam gitu kan. Polar kan dari sisa gandum ya Pak, limbahnya gandum kan. Loh, padahal kita makan Pak Bayu dulu ngasih makan sapi itu dari jerami saja di fermentasi sudah cukup Pak. Bisa tumbuh hidup segala macam. Nah ini yang mesti kita rubah. Ya, tapi Bapak sudah betul tadi memang kalaupun kangkung di fermentasi ya berupa masih seperti itu. Ayam itu hasilnya bau apa enggak kira-kira? Wangi tape enggak? Kalau wangi tape jadi. Wangi tape Pak. Ya sudah cuman jadi. Kangkungnya Pak tetap aja dia penampilan dari awal itu maksudnya. Enggak masalah. Enggak jadi melepuh gitu loh Pak. Enggak masalah. Dan memang nggak hancur gitu, karena fermentasinya cuma sebentar kan. Kecuali dicoper halus, baru bisa di blender, baru bisa hancur. Kalau difermentasi 2 bulan pun ya kangkung masih berupa kangkung. Enggak apa-apa, ayam pun masih mau, bebek pun masih mau. Enggak masalah.
Jadi bukan masalah kalau yang itu ya. Yang penting tidak bau, malah bau tape, bagus. Udah tinggal Bapak kasihkan sedikit, tampung lagi, kasihkan ke ternaknya, tampung lagi. Udah dimasihkan ke ayam belum? Belum mulai? Ke bebek. Begini Pak KB, saya kasih ke teman saya yang punya kolam lele Pak KB. Terus? Saya titipkan ke dia, saya mau tahu juga yang ngajari dia bikin kolam lele ini juga karena dia punya kolam tapi dia anggurin, saya ajarin kan. Seolah-olah kita jadi guru gitulah. Nah ternyata benar Pak gitu loh. Jadi saya kan karena belum ada tempatnya lele, ya mumpung itu ya saya suruh dia bikin, itu pasti bagus saya bilang gitu. Rupanya dia ikutin, saya pun udah lupa juga, rupanya saya datang lelenya udah besar. Gitu, kasih terus? makan apa? Ya seperti yang kamu bilang katanya. Waduh, berarti ini bisa nih saya pikir Iya, gitu. Bisa ya. Nah lalu saya berpikir begini Pak KB, itu kan kalau di kebun pagarnya itu kan kami tanami kalau di sana namanya nangka Pak. Oh nangka? Nangka, jadi harapannya kan bisa dapat gorinya, nangka mudanya. Tapi kadang-kadang kan dia sebelum dapat mudanya pun dia udah pada jatuh. Enggak tahu apa penyakitnya. Yang mau saya tanyakan itu Pak, kalau ini kita chopper atau kita rebus, yang pengen saya tanyakan tadi Pak, ini harus kombinasinya dengan ubi contohnya harus berapa banding berapa, itu yang saya maksud tadi Pak. Iya. Terima kasih Pak. Iya, kalau komposisinya biasanya kita kalau untuk pakan ayam itu bisa jadi 30 ini dedak, 30 ini umbi-umbian, kemudian 30 ini sayur-sayuran, 10% ini protein. Iya, jadi direbus semua bisa ini ya. Ini dedaknya, ini umbi-umbian, kemudian sayur mayur, kemudian protein. Protein bisa dari jagung, dari ajola dan sebagainya gitu ya. Namun ini tidak bisa jadi baku. Kalau nanti dibakukan begini, bingung, nggak jalan. Nah di konsep kita, mulai yang ada aja dulu gitu kan. Adanya pakan itu sudah kasihkan aja. Yang penting tadi limbah rumah tangga, satu bagian, campur dedak satu bagian gitu aja. Adapun tadi teman-teman kasih jagung sedikit enggak apa-apa. Ya kan, asal tadi konsepnya bagaimana masuk ke harga 3.000 tuh bisa di bawah. Ya kan, karena FCR-nya ayam kampung tuh bisa 6 bulan ya kan, bisa 61 kan. Nah, lambat pertumbuhannya gitu. Jadi mesti lebih dari itu. Kalau 3.000 pakannya kali 6 bulan kan 18.000. Nah, kalau bisa menghasilkan 1 kilo kurang katakan gitu kan, atau 1 kilo lebih, jualnya bisa 45 kan masih ada nutut harganya daya jualnya gitu ya. Jadi patokannya ke sana ya, jangan diribetkan dengan komposisi dulu. Kecuali memang sudah setel, sudah ada semua bahannya gitu ya. Nah, kalau mau pakai ini silakan. Oke? Lanjut satu lagi. Setelah ini kita teruskan materinya, masih panjang materinya. Satu lagi ya. Monggo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Solihin. Kemarin saya sudah mencoba untuk membuat pakan dari limbah rumah tangga. Tetapi saya berikan ke ayam kok nggak mau ya. Itu masalahnya apa? Udah itu aja. Ya memang kadang-kadang ada ayam kemenyek ya. Kalau orang Jawa nyebutnya apa? Kemenyek gitu. Iya, ya memang ada hal yang seperti itu ya. Itu mesti dibiasakan dulu Mas. Biasakan biasanya kalau dia nggak mau bisa nggak langsung total dikasih itu. Kebiasaannya dimakan apa? Oh liar, ayam liar dikasih rawon ya rada bingung dia, terlalu enak apa gimana gitu ya, dikasihkan. Kalau ayam liar itu caranya ya mesti dikasih lapar dulu, dikurung dulu Mas. Biasa teman-teman dikurung dulu, pagi itu biasanya ngasih makan dilambatno dikit lah. Ya sampai jam 11 kalau dikasih makan dia terpaksa makan nanti. Kalau dia masih liar dia nyari yang liar Mas, nyari yang liar gitu ya. Kecuali ini kan untuk ayam yang semi ada dikurung lah, nggak keluar ke jauh kemana-mana gitu ya. Gitu. Jadi caranya satu dilaparkan, yang kedua kalau memang dia sudah dikurung masih nggak mau, komposisinya untuk limbah rumah tangganya sedikit aja dulu. Ya, jadi kebiasaan makannya apa dia? Jagung ya bisa jadi 30-70, limbah rumah tangganya 30%, yang 70 kebiasaan pakannya apa dia gitu. Ya, dicampur biasanya dimakan. Ya, itu salah satu tantangannya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Setelah Gerdu Liruta,
Setelah ke Duluruta ini kita lari ke Keyhole Garden. Nah, Keyhole Garden ini ya. Nah, Keyhole Garden ini Bapak Ibu pertanian skala mini. Hanya 3 kali 3 meter saja. Tujuannya apa ini? Yang pertama tujuannya Bapak Ibu ya. Pertama untuk menyediakan konsumsi harian. Jadi walaupun cuma 3 kali 3 meter ini Bapak Ibu bisa tanam 17 macam tanaman yang biasa Bapak Ibu konsumsi. Bisa kangkung, bayam, sawi, seledri, kenikir, tomat, timun gitu kan, skala kecil-kecil. Tujuan yang pertama adalah memenuhi kebutuhan Bapak Ibu sekeluarga. Yang kedua tujuannya sebagai laboratorium. Ya kan? Bapak Ibu kan menjelaskan ketika kita ngolah limbah rumah tangga, lihat limbahnya. Bisa jadi air cuciannya beras itu lebih mahal daripada berasnya kalau kita olah. Contoh, beras paling mahal berapa? Sekilo. Berapa? 12.000, 15.000 lah katakan gitu. Yang bagus, yang super katakan 17.000 lah bahkan pokok. Monggo lah yang 17.000. Kalau kita cuci 1 kilo itu airnya berapa air cucian berasnya? 2 sampai 3 liter ya, 2 liter lah katakan. 2 liter kita proses dengan metode kita Bapak Ibu, kemudian kita jadi pupuk bagus, 1 liternya dijual katakan 20.000 saja, laku nggak kira-kira? Kalau sebuah kualitas. Kalau kali 2 liter berarti limbahnya lebih mahal daripada berasnya. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, labnya tuh ini gitu labnya. Jadi sebelum Bapak Ibu cerita ke orang-orang tuh praktekkan dulu semua POC yang Bapak Ibu buat. Itu dipraktekannya di sini. Sehingga ketika orang lain, Pak kok bagus ya tanamannya, iya pakai apa? Bikin sendiri. Nah ya baru laku. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu tawarkan dari limbah rumah tangga, orang gak bakal percaya. Bisa dipahami? Jadi ini kudu ada skala kecil ini, karena ini laboratoriumnya. Bapak Ibu bikin kompos bawa ke sana. Bapak Ibu bikin POC bawa ke sana. Sebagai laboratoriumnya. Pupuk yang saya buat ini ternyata komposisinya begini, hasilnya seperti ini. Gitu. Jelas bisa dipahami ya? Nah ini laboratoriumnya Bapak. Ini kudu ada. Di sekitar Bapak Ibu di samping rumah, di belakang rumah boleh. Tujuannya adalah memenuhi minimal dari 17 macam ini. Kan visi kita mandiri tadi ya. Nah dari sekian item yang kita butuhkan, kita udah bisa mandiri apa sih? Gitu ya. Untuk keluarga kita ini gitu ya. Jelas bisa dipahami? Oke lanjut ya. Kita langsung ke Nah, adapun tadi Pak ketemu tulang, saya nggak punya chopper nih. Tulang ini kan kalau kemakan ayam segala macam gimana ya kan? Nah itu bisa dibuang di situ Bapak Ibu. Di bioporinya tadi ya, 50 cm kali 50 cm, dalamnya 50 cm. Yang tadi itu Bapak Ibu ya, Keyhole Garden itu sebenarnya lubang kunci Bapak Ibu, pertanian lubang kunci. Kayak begini kan, ini jalannya, ini adalah bioporinya. Gitu. Ini 50 cm kali 50 cm, dalamnya 50 cm. Bapak Ibu buang di sini saja kan. Pak limbah rumah tangga saya ini udah lama nggak keburu ngolah, saya tak buang di situ. Itu nggak masalah. Biar alam yang memprosesnya. Ada cacing segala macam di situ kan. Nah nanti dia menyebar, meresap ke sekitar sini. Di sini adalah tanaman Bapak Ibu semuanya. Bisa dipahami? Ya. Hah? Tanah aja, tanah dilobangi aja. Memang tujuannya agar jadi tanah ini sebagai dekomposernya, gitu kan, secara alami tanpa proses kita. Tapi kalau masukin situ lagi, kasih tanah lagi sedikit, kalau ada kasih kompos yang sudah jadi biar jadi starternya, ditaburkan di atasnya gitu kan, gitu aja. Kalau nggak diproses pakan, kalau diproses pakan lebih bagus lagi, mata rantainya lebih panjang lagi. Itu untungnya di situ sebenarnya. Jelas, bisa dipahami ya. Nah ini juga melatih anak-anak kita ya, supaya dia mau melakukan begitu. Oke kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian kita masuk ke materi setelah Keyhole Garden ini, Integrated Farm Sewu Limo, pertanian skala sedang ya. Sewu Limo. Keyhole Garden jelas ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi intinya itu. Ya, Integrated Farm 1005 ini Bapak Ibu dibuat dulu ini kita. Ini konsep yang Bapak Ibu buat 2013 yang lalu. Tujuannya ini Bapak Ibu. Tujuannya adalah yang pertama
Kita kan prihatin Bapak Ibu, banyak petani yang turun grade-nya ya, dari petani jadi buruh tani. Yang kedua kan petani selalu kami tanya, Pak, sebenarnya Bapak kebutuhan dasarnya berapa sih sebulan? Pak, saya sebenarnya per hari 50.000 saja sudah alhamdulillah Pak. Kalau sebulan kan 1,5 juta. Ini benar-benar program nulung petani yang benar-benar mengharapkan sumber pendapatannya dari hanya pertanian saja. Dia nggak punya sumber lain. Nah kalau pegawai negeri nyambi tani kan beda. Pertaniannya gagal kan masih ada gajinya kan gitu kan. Nah ini yang pertaniannya murni semata-mata hasilnya yang diharapkan dari pertanian ini kan nggak boleh gagal gitu kan. Artinya mesti kita buat manajemennya gitu. Nah ini kita sebutnya petani taruh 1.005. Kenapa 1.005? Karena lahannya cuma 1.000 meter. Tapi potensi penghasilannya berapa? 5 juta per bulan. Jadi ini program bagaimana petani punya gaji bulanan. Ada nggak petani yang punya gaji bulanan? Nggak ada, siapa yang mau ngasih kan gitu kan? Ini petani punya gaji bulanan. Kita nyebutnya adalah 1.005. Jadi pertanian yang lahannya hanya 1.000 meter bisa menghasilkan 5 juta per bulan. Masuk akal apa enggak kira-kira Bapak Ibu? Halo. Halo. Masuk akal apa enggak kira-kira Mas? Kok Mas guyunya banter tenan nih. Pak, saya 1 hektar aja belum tentu dapat ya Pak kalau gitu lah. 5 juta ini 1.000 meter tuh berapa sih 1.000 meter tuh luasnya? 1/10 hektar. 25 kali 40 meter, 20 kali 50 meter, 10 kali 100 meter Bapak Ibu. Tapi di dalamnya ada tanterikanya, ada pertaniannya, ada peternakannya, ada perikanannya. Semua kecil-kecil dulu memulainya Bapak Ibu. Dan tidak langsung semuanya kudu punya Bapak Ibu, enggak. Dari mana dulu? Oh ngolah limbah rumah tangga dulu. Akhirnya lari ke ayam 2 ekor dulu. Akhirnya lari ke pertanian berapa petak dulu. Diputarnya begitu Bapak Ibu. Kemudian bikin kolam. Tujuan kolam di sini lebarnya kan itu 6 kali 20 Bapak Ibu, 120 meter. Dengan kedalaman 1,5. Ya tujuannya kalau lahannya 1.000 meter berarti kan tabungan airnya mesti sepertiganya kan. Nah apalagi bisa 2 meter bisa Bapak Ibu, bisa 240 berarti 120 plus 120. Tujuannya apa? Nabung air. Biar apa? Biar tetap bisa produksi sekalipun tidak musim hujan. Nih Bapak Ibu, jadi ini adalah sumber keberagaman pangan Bapak Ibu. Efektivisasi lahan, waktu panen bisa dimanage Bapak Ibu. Jadi ini ada usaha toko real, usaha hidup ini, toko hidup gitu kan. Jadi teman-teman nyari apa di situ ada sayur ada, ikan ada. Kalau peternakannya puyuh, ayam kampung, bebek sama kambing, sapinya nggak ada. Tapi nggak bisa langsung Bapak Ibu punya. Cara menjalankannya ada. Sampai lengkap seperti ini, Bapak Ibu berarti punya toko hidup. Ikannya 3 macam, gurame, nila, lele. Nah, kenapa ada lele? Lele ini kita jadikan sumber pendapatan 2 mingguan. Ya kan? Jadi ada 5 pendapatan di 1.005 ini Bapak Ibu. Pendapatan harian, pendapatan 2 mingguan, pendapatan bulanan, 6 bulanan dan tahunan. Pendapatan harian dari mana Pak? Pertanian dan puyuh. Harian. Puyuh itu sekali bertelur 2 tahun masa bertelurnya Bapak Ibu. Tiap hari punya pendapatan dari telur puyuh. Kemudian pendapatan 2 mingguan dari mana Pak? Dari lele. Lele itu panennya 3 bulan. Enggak langsung kita tanam semua. Tiap 2 minggu 1 kolam Bapak Ibu. Kolamnya 6. Biar panennya 2 minggu, kolam pertama kita masukkan. 2 minggu kemudian kolam kedua. Kolam ketiga terus biar panennya teratur. Tiap 2 minggu sekali. Tujuannya apa? Pertama kita belum punya pasar lele. Belum tentu lele kita laku. Yang kedua kalau lelenya sedikit bisa kita olah. Menjadi apa? Keripik lele, kerupuk lele, pentol lele dan sebagainya. Kenapa di konsep 1.005 ini ada istilah H3 Bapak Ibu. H3 itu hulu, hala, hilir. Jadi hulu ini adalah kita produksi tanterika, pertanian, peternakan, perikanan. Kemudian hala ini apa? Produk. Dari bahan baku yang kita produksi ini bisa jadi apa? Pak, teman-teman harus bertanya, Pak, kenapa nanam bayam? Ketika bayam-bayam ini tidak laku, bisa saya jadi keripik bayam, gitu kan? Nah ini produksi sini Pak. Jadi nggak ada istilah nggak laku.
Harus siap. Kenapa? Karena ada masa-masanya nggak laku apa yang kita tanam. Kan gitu kan? Baru lari ke hilir. Kalau udah jadi keripik bayam kan sudah berubah Pak harganya kan? Dan masa lakunya juga masih lama kan? Nah jadi ini hilir ini tiga-tiganya petani ini harus menguasai di sini. Nah di 1005 ini dibahas detail Bapak Ibu, pelatihannya 4 hari. Cara bikin bedengannya segala macam tidak dibahas di sini, hanya selayang pandang saja. Bagaimana Bapak Ibu dapat 5 juta per bulan. Nah saya kasih contoh. Bagaimana mendapat 5 juta per bulan, satu saja saya kasih contoh nanti ya. Income-nya rutin, ini namanya kita nyebutnya adalah program lumpuk. Apa sih lumpuk itu? Lumbung panguripan keluarga. Bisa dipahami? Orang tua kita dulu Bapak Ibu, uang nggak punya, tapi tetap bisa makan nggak? Nggak punya uang Pak, tapi pas waktunya motong bebek ada kan gitu kan? Pas waktunya ngeramban punya sayur, semuanya ada Bapak Ibu. Dan ini adalah program ketahanan keluarga Bapak Ibu. Beliau Bapak Ibu Pak Bayu pernah diundang ke Papua oleh salah satu komunitas di sana, ketemu dengan 17 profesor dari Jepang. Sedang melobi pemerintah setempat bagaimana mau dijual tanahnya. Kalaupun nggak dijual, disewakan. Nyewanya nggak setahun, 2 tahun Bapak Ibu, 30 tahun minimal. Atau 100 tahun sampai kitanya lupa. Kalau itu tanah kita kan gitu kan. Tujuannya apa? Dia mau nanam untuk persiapan. Pertanyaannya dari kami Bapak Ibu, Pak sampean ngotot di sini, ibaratnya kepala suku minta apa sih? Saya minta Pajero Pak, nggak ada jalannya, diantar pakai helikopter ke depan rumahnya, mau dipakai mau nggak terserah, yang penting lahannya bisa dipakai kan gitu kan Ibu ya. Sampai seperti itu, apa kok dia Jepang sampai ngotot begitu Pak? Apa jawabannya? Suatu saat terjadi kisruh di dunia ini, orang yang terjadi perang di dunia ini, orang yang akan nyari adalah apa? Orang akan mencari apa namanya? Makanan. Dan ini adalah program ketahanan pangan keluarga Bapak Ibu. Bisa dipahami? Jepang udah berpikir ke sana. Suatu saat terjadi perang dunia nih, kisruh dunia ini Bapak Ibu. Orang yang akan nyari, orang akan cari itu adalah, yang akan dicari orang itu adalah makanan Bapak Ibu. Kenapa? Dia paham sekaya-kayanya orang Bapak Ibu, walaupun uangnya banyak, mau dia masak sayur sop uang 50 ribuan? Uang 100 ribuan di sayur sop itu bisa? Bisa enggak? Tetap yang dimasak apa? Tidak bisa Bapak Ibu. Maka yang bertahan nanti ke depan itu bukan yang megang uang Bapak, yang punya barang. Jelas? Income-nya rutin, mendukung program pemerintah, ongkos modalnya fleksibel. Jadi bisa dimulai dari, bahkan Bapak Ibu menjelaskan tanpa modal pun bisa. Saya kasih contoh Bapak Ibu gambaran dapat 5 juta tuh gimana. Dari tanpa modal apa? Kalau ayam kita boleh beli ayam dulu gitu kan. Kalau kolam kita mesti bikin kolamnya, ikannya segala macam, pakannya butuh modal besar. Yang paling sedikit modalnya adalah pertanian. Kita ngitung dari pertanian dulu aja ya. Ini salah satu contoh ya, pertanian. Dari 1000 meter ini Bapak Ibu, lahan untuk dipakai pertanian itu adalah 300 meter persegi. Hanya 300 meter persegi, sisanya adalah kolam, kandang, termasuk pengolahan limbah, gudang gitu kan, dan sebagainya. 300 meter Bapak Ibu, 300 meter ini Bapak Ibu buat 30 bedeng. Dibuat apa? 30 bedeng. Per bedengnya ini adalah luasnya per bedengnya 80 cm kali 10 meter per bedengnya. Buat Bapak Ibu sebanyak 30 bedeng. Ya, cara buat bedengnya ada 4 macam Bapak Ibu. Kalau tanahnya benar-benar kritis, tandus, nggak bisa ditanam sama sekali. Kalau kata orang dari NTT itu Pak, kalau di tempat Bapak ini kan masih tanah berbatu, banyak tanahnya daripada batunya. Kalau di tempat kami ini tanahnya bukan, batunya bertanah, kebalikannya gitu. Jadi lebih banyak batunya daripada
tanahnya, kami bisa nanam tuh bagaimana? Itu ada metodenya Bapak Ibu. Kita nyebutnya bisa sawah palsu dan sebagainya ya. Nah ini enggak saya ceritakan karena terlalu panjang. Bagaimana mengolah lahan transris menjadi lahan subur. Ini kita ceritanya lahannya sudah subur gitu aja ya. Ya, bisa dipahami ya. Cara buat bedengannya segala macam bisa tanyakan ke Pak Bayu di kelasnya nanti. Karena saya udah hampir selesai ya. Kita kopi break jam 10 lah atau masih setengah jam lagi sedikit. Ini ceritanya lahannya sudah bagus gitu aja ya. Lahannya sudah bagus jadi tidak ada istilah kritis. Karena kalau kita lahan kritis kita pernah kerjakan di Ponorogo tuh di belakangnya rumah Pak Bupati, memang programnya Pak Bupati. Itu untuk bikin 10 meter tuh Pak, itu 4 orang sampai 5 orang kita. Karena lahannya kita gali dulu 30 cm ini kita gali, kalau kritis ini kita gali Pak. 30 cm kita keluarkan tanahnya kayak bikin kolam gitu. Kemudian 30 cm kedua ini enggak kita keluarkan Pak. Tapi diaduk sama kita, dicampur 21. Setiap 2 meter 1 karung kohe ayam pedagingnya. Jadi diaduk dan tapi nggak boleh keinjek. Diaduk aja di situ. Tujuannya apa? Sampai ditusuk itu keras gitu. Itu yang di dalamnya. Itu yang bukan di sini ya. Itu dibuat Pak. Untuk dapat segini Pak, 1 hari belum tentu selesai. Apalagi kita pakai nyangkul aja, cangkulnya yang belok. Terus pakai garpu aja, garpunya patah Pak. Kita menundukkan lahan yang seperti itu. Yang paling kritis gitu kan. Nah ini dibuat sampai selesai Bapak Ibu, baru bikin media tanam, dihaluskan di luar, dimasukkan lagi ke sini. Ya kan, diisi lagi, kemudian nanti bisa bikin medianya gampang Bapak Ibu ya. Kemudian ditinggikan 15 cm. Nah itu lahannya Bapak Ibu, kita tanam 16 hari aja kangkung, bayam itu udah tinggi-tinggi sekali. Sangat subur sekali. Ini salah satu tugas kita di 1005 apa? Menjadikan lahan emas. Bagi seorang petani, mesin produksinya adalah lahan. Betul gak? Kalau tukang ojek, ya motor gitu kan. Harus sehat motornya kan gitu ya. Nah bagi kita petani, ini mesin produksi masalahnya Bapak Ibu. Harus dibuat sebagus mungkin, sesubur mungkin, sebaik mungkin. Nanti alam akan memberikan yang terbaik buat kita Bapak Ibu. Ceritanya sudah punya yang begitu ya. Sebanyak 30 bedeng. 30 bedeng Bapak buat 30 bedeng. Sabar Pak, mungkin ditertawakan orang, kita juga ditertawakan orang, ini bikin kuburan, bikin apa ini gak selesai banyak banget gitu kan. Gak apa-apa kita lakukan saja Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu bikin 30 bedeng. Yang kedua kita masuk pola rinam rinen. Apa rinam rinen itu Bapak Ibu? Sehari tanam, sehari panen. Gimana ya sehari tanam, sehari panen? Pagi ditanam, sore dipanen. Gimana itu? Iya gimana ya? Sehari tanam, sehari panen itu. Rinam rinen tuh. Maksudnya gimana Pak? Rinam rinen itu? Iya bedengannya kita putar Pak ya. Gak langsung kita. Jadi Bapak Ibu rinam. Terus yang ketiga, cari tanaman-tanaman yang panen 1 bulan Bapak Ibu. 30 hari. Apa saja contohnya? Bayam, kangkung, gitu, sawi. Nah sekarang yang paling mudah dari 3 itu apa contohnya? Kangkung lah ya. Paling mudah lah Bapak Ibu. Panen 1 bulan. Jadi hari pertama Bapak Ibu nanam kangkung udah 1 bedeng aja. Kangkung panennya berapa hari Bapak Ibu? Bisa 20 hari, bisa 25 hari, bisa 30 hari kan tergantung kesuburannya. Kita hitung aja 25 hari Bapak Ibu ya. Bedeng pertama kita nanam, masih kuat tenaganya udah stop. Besoknya nanam bedeng kedua. Besoknya bedeng ketiga, bedeng keempat, hari ke-25 kita nanam bedeng ke-25, bedeng pertama panen enggak? Panen. Dipanen Bapak Ibu, kemudian Bapak tanam lagi sorenya. Tanpa keinjak. Ya? Besoknya panen yang bedeng keberapa? Tanam lagi sorenya. Besoknya panen bedeng keberapa? Ketiga, tanam lagi sore. Terus sirkulasi dibuat seperti itu Bapak Ibu. Ini sekali nyangkul kepake 2 tahun masalahnya. Gak perlu Bapak Ibu proses lagi. Asal jangan keinjak-injak gitu aja intinya ya. Tetap dikasih POC, tetap dikasih pupuk tambahan, enggak masalah. Berapa potensinya Bapak Ibu dari kangkung saja? Contoh potensinya. Sekarang kita bicara potensinya Bapak Ibu. Kan 10 meter ya. Kangkung harganya berapa Ibu satu ikat itu? 1.000 ya.
1 kilo kira-kira ada berapa ikat Bapak Ibu? 10 ikat. Oke, sepakat ya, sepakati dulu ya. 1 meter persegi rata-rata keluar 3 kilogram Bapak Ibu. Nanti Bapak Bayu malah detil lagi, per batang dia ngitungnya ya. Berarti harganya 1 ikat kan 1.000. Berarti kalau 10 ikat 10.000. Kalau 3 kilo berarti keluar uang 30.000 per kali 10 berapa Bapak Ibu? 10 meter kan? 300 kali 30 hari Bapak Ibu. Berapa? Gagal separoh. Kemahalan. Karena di hukumnya 1.500 itu 3 hukumnya. Yang pertama, memulainya nggak boleh hutang. Yang kedua, jangan ada limbah yang terbuang. Yang ketiga, buat yang bagus, jual yang murah. Pak, kemahalan 1.000 perak satu ikat, 500 aja, masih 4,5 Pak. Kemahalan 500 perak, 250 rupiah saja. Masih masuk berapa? 2.200.000. Kalau kebutuhan petani tadi per hari cuma 50.000, terpenuhi nggak Bapak Ibu? Dari lahan 300 meter. Selama ini kita selalu berpikir bahwa petani itu kudu luas. Kudu karyawannya banyak. Yang ditanamnya kudu banyak gitu Pak ya. Padahal risikonya juga tinggi. Dan biayanya juga tinggi. Nah, jadi Bapak bukan berarti kami kecilkan, yang punya sawit hektaran silakan. Tapi di pinggir rumah tuh punya konsep pendapatan harian. Ini Bapak Ibu untuk mendapatkan harian. Pak, di saya laku nggak laku Pak? Kangkung ganti dengan produk-produk yang punya laku. Yang laku apa? Intinya di pertanian itu kita bicara apa sih? Pertanian. P-nya pupuk. R-nya irigasi. T-nya treatment tanah. T-nya ini treatment tanah. N-nya tanaman yang punya nilai jual. An-nya keberlanjutan. Jadi kalau Bapak Ibu kalau ngomong pertanian, Bapak Ibu mesti siap pupuknya. Harus ada irigasi airnya harus siap. Treatment tanahnya mesti diolah dulu. Cari tanaman-tanaman yang punya nilai jual. Cari keberlanjutan Bapak Ibu. Kalau kita langsung nanam kangkung 30 bedeng, siapa yang mau beli? Bisa dipahami? Yang membuat tidak laku di Indonesia adalah panen raya masalahnya Bapak Ibu. Tidak dimanage masalahnya Bapak Ibu. Semua nanamnya sama. Dan ini kalau program Intansari integrasi desa mandiri Bapak Ibu harusnya diatur. RT sana ini, RT sana ini, RT sana ini, RT sana ini. Sehingga jadi namanya Deserba, desa serba ada. Bukan hanya toserba. Bisa dipahami sampai sini? Ya, dikit lagi ya. Lagi. Oke, saya lanjutkan. Ini program 1.005 Bapak Ibu. Ini dijelaskan lagi, didetilkan lagi. 4 hari latihan. Bikin kandang segala macam kan ada teknisnya. Ya, bikin pakannya, bikin obatnya segala macam. Jelas ya? Nah, jadi kita lari ke pertanian yang agak luas. Namanya kita nyebutnya teori 2, 3, 4. Mas, kalau ini nggak perlu saya detilkan. Di next Mas, di next materinya. Dikit lagi, selesai. Tinggal naik ke bawah. Naik Mas Agus. Nah, petani terpadu 234 ini program skala luas Bapak Ibu. 234 itu kan sebenarnya orang nyebutnya Jisamsu ya. Tapi 234 itu 2 hektar sawah, 3 kali panen, 4 ekor sapi maksudnya. Ini kesinambungan Bapak Ibu. Dari 2 hektar sawah, 3 kali panen, 4 ekor sapi. Dari 2 hektar ini kan ada limbah padinya, jeraminya. Itu cukup untuk pakan sapi yang 4 ekor selama 1 tahun. Dari kotoran sapi yang 4 ekor tadi Bapak Ibu, urin dan kohenya jika diproses bisa jadi pupuk yang 2 hektar tadi. Sehingga petani tidak diringankan untuk tidak beli pupuk, kemudian diringankan untuk tidak beli pakan.
Ini jarang kami bahas Bapak Ibu karena di Jawa jarang yang punya lahan 2 hektar kecuali di luar pulau, di luar Jawa. Tapi kalau 1000 meter rata-rata punya enggak? Rata-rata punya kalau di Jawa ya 1000 meter gitu. Oke, saya kira terakhir Bapak Ibu materinya adalah tentang pembuatan pabrik pupuk mandiri. Terakhir Mas materinya, kita singkat ya. Oke, terakhir ini kita nyebutnya program pabrik pupuk mandiri. Ini yang akan didetilkan karena ya, dan ini akan kita praktekkan setelah sore nanti. Ada 7 macam pupuk Bapak Ibu yang akan kita buat, kita nyebutnya BSM, bagus, simple, murah. Ya, pupuk apa saja yang mau kita buat Mas? Next. Ini gak saya detilkan, nanti dipraktek ini akan dijelaskan ya. Ada aja pupuk NPK padat, urea cair, pupuk horti, pembenah tanah, JPT daun buah, fungisida, insektisida dan KCL. Ini nih Pak, yang Bapak Ibu produksi. Jadi ketika Bapak Ibu berbicara pertanian, Bapak Ibu berbicara pupuk, ke-7 ini wajib ada gitu. Sebelum Bapak Ibu terjun ke pertanian. Harapan kami ini tuh, pabrik ini tuh ada di tiap desa. Nah kalau Bapak Ibu kami tawari bikin pabrik nih, pabrik pupuk, mau apa enggak kira-kira? Lahannya kira-kira berapa yang dibutuhkan? Untuk mengcover 10 hektar hanya butuh 4 kali 6 meter. Naik kelas ya kan? Ini bisa mengcover 10 hektar Bapak Ibu bayangkan. Nah, lanjut Mas, Asagus lanjut. Nah, lanjutkan. Monggo lanjutkan. Nah ini ya, jadi yang akan kita buat 7 macam pupuk ini. Pupuk apa saja sih? NPK padat, urea cair dan sebagainya. Ini semua SOP-nya ada Bapak Ibu, nanti kita praktekkan di istirahat nanti. 2 hari ini kita praktekkan. Hari pertama ini kita praktekkan limbah rumah tangga, membuat jamu ternak, kemudian 5 macam pupuk. Kemudian lusa, hari kedua kita praktek pakan ikan, kemudian juga sama membuat NPK padat dan urea cair baik horti maupun yang untuk padi dan sayur. Nah ini yang akan kita bahas selama 2 hari ini. Itu ya. Saya kira itu Bapak Ibu selayang pandang yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu karena udah waktunya untuk kopi break ini ya. Kita lagi Pak Bayu masuk. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan Bapak Ibu nanti bisa komunikasi di grup ya dengan Pak Bang dan pengurus yang lainnya. Saya kira cukup gitu. Pak Bang, kopi break ini udah siap? Pak?